Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadida wal istifada wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wa tamasuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amantana bi asrari fid darin amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Khuluquna yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita sekarang sudah memasuki ke materi akhlak. Kemarin akhlak di dalam kitab ini dijelaskan ada 3 pembagian: akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang lain, dan akhlak kepada diri sendiri. Sekarang kita mulai dari akhlak kita kepada Allah. Bagaimana akhlak kita kepada Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Khuluquna ma'allah, akhlak kita bersama Allah. Pertama, nuraqibullaha fi sa'iril ahwali ka'annana lahu nashhadu. Kita harus merasa bahwa dalam setiap keadaan kita diawasi oleh Allah. Kita harus merasa bahwa kita ini melihat Allah. Kalau tidak bisa, kita harus merasa bahwa Allah melihat kepada kita. Itu namanya muraqabah. Muraqabah itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan itu termasuk makom ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah itu bisa melihat kamu. Maka muraqabah ini adalah makom yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Disebutkan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, kita itu harus merasa bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Dan kita harus malu ketika kita melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan Allah itu mendengar, melihat, dan juga mengetahui apapun yang kita kerjakan. Ketika kita ngomong tidak bagus, Allah mendengar. Ketika kita ngomong bagus, Allah juga mendengar. Ketika hati kita berprasangka bagus, Allah juga tahu. Ketika hati kita berprasangka tidak bagus, Allah juga tahu. Maka cara kalau kita itu lagi malas-malasan ibadah, malas-malasan untuk melakukan ketaatan, dan kita lebih condong melakukan maksiat, ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita lalui agar kita merasa bahwa kita itu menjadi orang yang beruntung dengan melakukan tahapan-tahapan ini. Pertama, kalau kita lagi malas-malesan, merasa berat melakukan ketaatan dan ibadah dan kebaikan, kita lebih condong untuk melakukan maksiat. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus merasa bahwa Allah mendengar, Allah melihat, dan Allah mengetahui apapun yang kita lakukan. Ini cara yang pertama. Kalau misalkan masih tidak mempan begitu, cara begitu, maka coba pakai cara yang kedua. Kita harus merasa bahwa di kanan kiri kita itu ada malaikat, namanya Raqib dan Atid. Malaikat Raqib mencatat amal baik, malaikat Atid mencatat amal buruk. Kita harus merasa bahwa kita selalu diawasi oleh malaikat.
id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang kita ucapkan itu pasti dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Tidak usah repot-repot komentari orang, sudah ada tugasnya sendiri, malaikat yang nyatat, bukan kita yang nyatat. Kalau misalkan dengan begitu kita masih belum bisa, tetap males-malesan untuk melakukan ketaatan, ibadah dan kebaikan, maka ingatkan diri kita bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Kematian itu bisa datang kapan saja. Kadang orang lagi enak-enak, lagi ketawa-ketawa dia mati. Iya. Kadang matinya ada yang bagus, ada yang matinya tidak bagus. Sesuatu yang tidak pernah janjian itu kematian. Kalau seandainya kematian bisa janjian, enak. Apa? Iya. Kalau misalkan kita sudah ditentukan, misalkan matinya tahun 2050 misalnya, jam sekian, tanggal sekian, hari ini, maka kita gimana caranya agar sebelum itu kita melakukan banyak kebaikan sehingga mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kematian tidak pernah janjian. Kalau masih tetap kita malas-malasan untuk melakukan ketaatan dan ibadah, walaupun sudah diingatkan kematian, coba kita ingatkan diri kita bahwasanya kalau orang melakukan kebaikan, dia akan diberi pahala dan dimasukkan surga. Kalau orang melakukan keburukan, kemaksiatan dan dosa, dia akan disiksa dan dimasukkan ke dalam neraka. Itu tahapan-tahapan itu coba dilakukan. Jika dilakukan, insya Allah kita itu merasa muraqabah dengan Allah itu bisa, merasa selalu diawasi oleh Allah itu bisa. Itu harus bertahap. Dari yang pertama dulu. Kalau kita malas-malesan melakukan ibadah, ketaatan, kebaikan dan lebih condong kepada kemaksiatan, kita ingatkan bahwa Allah mendengar kita, Allah melihat kita, dan Allah mengetahui segala apapun yang kita lakukan. Jika tidak bisa, masih tetap malas-malesan, kita harus sadar bahwa di kanan kiri kita itu masih ada malaikat yang selalu kapan saja mencatat amal baik dan amal buruk kita. Yang ketiga, kalau masih tidak mempan, kita ingatkan bahwa kematian itu bisa datang mendadak kapan saja tanpa harus adanya persiapan. Dan yang keempat, kita ingatkan kepada diri kita bahwasanya orang yang melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, melakukan ibadah, dia akan dibalas oleh Allah dengan pahala dan dimasukkan ke dalam surga. Dan orang yang melakukan keburukan, kemaksiatan atau hal-hal yang tidak bagus, maka dia akan dibalas dengan siksa dan dimasukkan ke dalam neraka. Maka muraqabah ini termasuk kunci yang sangat penting agar kita itu bisa bersemangat untuk melakukan ibadah dan meninggalkan melakukan dosa. Ibaratnya contohnya begini. Misal ada orang kerja di satu tempat, orang itu akan tetap bekerja dengan profesional, baik majikannya, bosnya ada di situ atau tidak. Sehingga dia itu tidak ngefek majikannya, bosnya itu datang atau tidak. Tapi orang itu kalau tidak muraqabah, kalau misalkan ada bosnya, apapun dipegang, diangkat, dikerjakan. Tidak ada, tidur-tidur, santai-santai. Nanti kalau ada baru keburu-keburu. Itu namanya berarti tidak tahu arti muraqabah. Karena salah satu buah dari muraqabah itu adalah kita takut kepada Allah, kita menjauh dari maksiat kepada Allah. Sebagaimana juga disebutkan di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, bahwasanya muraqabah itu adalah kita merasa Allah itu dekat dengan kita kapanpun dan dimanapun.
Yang diartikan muraqabah itu adalah kita merasa kedekatan Allah dalam keadaan apapun dan dimanapun. Itu namanya muraqabah. Dalil-dalil di dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Wa kanallahu ala kulli syai'ir raqiba. Kita selalu diawasi oleh Allah dalam setiap keadaan. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Di dalam surat Al-Hadid juga dijelaskan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu mengetahui dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Allah itu melihat. Maka ketika orang itu bisa muraqabah, akan timbul beberapa manfaat dan faedah yang dia dapatkan. Pertama, al-khasyatu lillah, takut kepada Allah. Ya sama, analoginya gampang sebenarnya, walaupun tidak sama 100%. Takut kepada Allah. Yang kedua, al-haya'u minallah, malu kepada Allah. Yang ketiga, dia tidak bermalas-malasan untuk melakukan kebaikan. Ya sama seperti ada karyawan kerja di satu tempat, ada bosnya. Itu biasanya semangat, rajin, karena dia merasa bahwa di situ diawasi. Coba kalau tidak diawasi, enggak. Maka ini muraqabah ini sangat penting. Dia tidak bermalas-malasan untuk melakukan ketaatan. Dan yang keempat, dia menjauhi dari berbagai macam pelanggaran dan kemaksiatan. Itu pentingnya muraqabah. Makanya salah satu akhlak kita kepada Allah adalah nuraqibullaha fi sa'iril ahwal. Kita harus merasa selalu diawasi oleh Allah dalam setiap keadaan. Pernah saya ceritakan bahwasanya dulu ada seorang guru yang memerintahkan 3 muridnya untuk menyembelih burung. Gurunya ini pesan, silakan burung ini dikasih satu-satu, sembelih di tempat yang tidak bisa dilihat oleh siapapun, yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Akhirnya sudah satu muridnya pergi ke gunung, tidak ada orang, mungkin di puncak gunung atau di mana begitu. Satunya di hutan yang ada guanya, tidak ada orang. Setelah jarak beberapa jam, datang kembali semuanya. Yang satu sudah ditunjukkan sama gurunya, ini guru sudah disembelih. Di mana kau nyembelih? Di gunung karena tidak ada yang lihat. Satunya, kamu sudah disembelih? Iya. Di mana? Itu di hutan. Di sana ada gua juga di hutan. Loh, kamu kok masih utuh? Burungnya kok belum disembelih? Dia menjawab, karena di dunia ini tidak ada yang tidak bisa dilihat oleh Allah. Berarti kalau saya nyembelih dimanapun tetap ada yang bisa melihat. Itu namanya muraqabah. Itu namanya muraqabah. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Orang itu kalau merasa diawasi oleh Allah, baik ketika dia sendiri maupun ketika bersama orang lain, dia akan menjaga betul agar tidak melanggar aturan-aturan Allah. Tapi kalau orang itu merasa diawasi oleh manusia, ketika sendiri dia akan bermaksiat kepada Allah. Ketika sendiri, kalau sama orang dia malu, karena khawatir martabatnya jatuh di hadapan manusia. Tapi kadang dia tidak malu, bagaimana agar martabatnya tidak jatuh di hadapan Allah. Itu namanya muraqabah. Ini akhlak kita yang pertama kepada Allah. Kita harus merasa selalu diawasi oleh Allah. Yang kedua, wa nukhlisu lahu fi ma dhahara wa ma batan. Kita harus senantiasa ikhlas semata-mata karena Allah, baik yang kita lakukan adalah amal-amal zahir maupun amal-amal batin. Ikhlas itu adalah syarat terpenting orang melakukan ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kalian tidak diperintahkan, kata Allah,
illa liya'budullaha, kecuali untuk menyembah kepada Allah mukhlisina, dalam keadaan ikhlas. Ikhlas itu syarat pokok amal itu diterima oleh Allah. Syaratnya ikhlas. Tapi setelah amal yang dilakukan adalah sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan-aturan di dalam fikih. Misal ada orang sholat, tapi dia melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, dia sholatnya ikhlas, tidak bisa, tidak diterima, karena aturannya saja sudah tidak benar. Kalau orang itu sudah ikhlas, maka harus ada hubungannya dengan amal yang dilakukan benar apa tidak. Kalau sudah tidak benar, misalkan dia tidak memenuhi rukun-rukun sholat misalkan, tidak usah tanya dan tidak usah ngomong, yang penting kan hatinya, saya ini ikhlas. Tidak ada begituan. Harus saling berkaitan antara ikhlas dengan kebenaran aturan ketika melakukan ibadah. Baik amal dohir maupun amal batin, kita harus ikhlas. Amal dohir ya banyak, sholat, baca Quran, apalagi zikir, majelis ilmu, sedekah, apalagi sholawatan, apalagi nolong sesama, tapi tidak ada niatan untuk balik ditolong, itu namanya ikhlas. Itu iya, ngasih sedekah tidak berharap nanti dibantu lagi, itu namanya ikhlas. Kalau yang batin apa? Misalkan kita husnudzon kepada orang, benar-benar ikhlas, bukan karena nanti tiba-tiba ngomong, oh padahal saya sudah punya anggapan baik sama kamu, ternyata kamu begitu. Nah, itu berarti tidak ikhlas, itu namanya. Itu namanya tidak ikhlas, itu namanya. Amal zahir maupun amal batin kita harus senantiasa ikhlas kepada Allah, karena amal itu tidak akan diterima kecuali dilakukan dalam keadaan ikhlas. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia mengatakan bahwasanya orang itu kalau tidak ikhlas melakukan ibadah sama seperti patung, ada jasadnya tapi tidak ada nyawanya. Orang sholat jungkar-jungkir tapi tidak ikhlas, sama seperti patung, ada bentuknya tapi tidak ada nyawanya, mati, tidak ada harganya. Ya, orang menjual patung sama menjual misalkan apa begitu yang hidup, ya otomatis lebih mahal yang hidup gitu. Ikhlas, harus ikhlas. Ya itu berusaha belajar begitu, tidak bisa kalau tidak belajar, ya harus belajar. Misalkan terutama ustadz-ustadz, kiai-kiai, mubalik itu harus benar-benar belajar ikhlas. Terutama ketika ngisi-ngisi itu harus ditanamkan, harus siap pokoknya, harus siap banting tulang. Kadang di tempat yang jauh udah dikasih apa-apa, itu memang resiko dakwah begitu. Alhamdulillah kita itu masih enak dibanding dengan dakwahnya Rasulullah, disambut dengan batu, disambut dengan lemparan kotoran. Kita itu masih enak disambut dengan hadrah itu. Coba lihat itu yang datang mubaliknya langsung tolal badru alaina, pulangnya dikasih berkat. Alhamdulillah begituan itu. Tapi kita memang tidak boleh untuk ada tarif-tarif, itu tidak boleh begitu. Tapi orang yang undang itu juga harus tahu, biar orang yang belajar ikhlas itu dia tidak putus asa untuk belajar gitu. Kadang misalnya contoh ya, misalnya undang dari Jakarta, misalnya ya, undang dari Jakarta, anggap saja dikasih 500.000. Nah 500.000 itu untuk ongkosnya saja itu apa cukup gitu loh. Nah orang itu kan juga harus menghormati, ilmunya itu mahal itu sebenarnya. Prosesnya dia untuk dapat ilmu itu juga mahal. Seandainya saja ada orang mengajarkan alif ba ta digaji per bulan 1 miliar, itu kurang. Seandainya saja digaji 1 miliar itu kurang. Tapi kan orang itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dari segi yang ngisi itu harus belajar ikhlas, dari segi yang minta untuk diisi itu harus benar-benar bisa menghormati orang yang berilmu.
Jadi sama-sama orang itu mendapatkan pahala begitu. Yang ketiga, wa nattakhidhu lana wirdan yaumiyan min kitabihil aziz ma'al muhafadzati 'ala tafahumi wat tadabburi. Kita harus punya wirid harian untuk membaca Al-Qur'an, disertai bisa memahami dan mentadabburi, berangan-angan dan memahami artinya. Itu akhlak kita kepada Allah. Kenapa kau harus membaca Al-Quran? Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Yaumian, ini yang susah. Wirid itu adalah perbuatan baik yang dilakukan secara rutin. Itu namanya wirid. Wirid itu jangan diartikan amalan-amalan seperti baca apa agar begini dan begini. Enggak. Wirid itu pokoknya sesuatu yang baik yang dilakukan secara rutin. Itu namanya wirid. Misalkan ada orang istiqomah puasa Senin dan Kamis, dilakukan secara rutin, itu namanya wirid, itu namanya. Ada orang istiqomah cari ilmu, itu juga namanya wirid. Ada orang istiqomah misalkan sedekah setiap hari, itu juga namanya wirid. Jadi wirid jangan diartikan bacaan, apalagi terbatas bacaan setiap selesai sholat, itu wiritan. Iya betul wiritan. Tapi wiritan itu jauh lebih umum. Nah, membaca Al-Quran itu kita usahakan setiap hari. Ya, lebih-lebih ya di dalam bulan puasa, di dalam bulan Ramadan. Ya cuma jangan sampai lah Quran itu ditinggalkan. Orang itu gampang untuk dilihat hubungannya dengan Al-Quran itu gampang sekali. Untuk dicek itu gampang. Lihat kondisi Qurannya. Coba bandingkan antara kondisi HP-nya dengan kondisi Qur'annya. Kalau HP-nya bersih, mulus, ada debu di lap, oh berarti dia itu hubungannya baik dengan HP-nya. Qur'annya, masya Allah, debunya banyak. Terus ada apa namanya? Yang kayak apa itu? Yang biasanya di atas itu, sawang-sawang itu. Nempel-nempel, terus tidak dibersihkan. Oh itu berarti hubungannya tidak bagus dengan Al-Quran itu. Dari situ saja sudah kelihatan. Tapi orang itu kalau pokoknya barang itu kalau sering dipegang itu bersih, rapi, bisa jadi wangi, dirawat. Tapi kalau jarang dipegang, ya begitu, kotor. Makanya kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, setiap apapun yang ditinggalkan pasti akan layu. Tapi jika yang kamu tinggalkan, kamu yang akan layu. Jika Al-Quran yang kamu tinggalkan, kamu yang akan layu. Quran itu, makanya kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, ata'ajabu minal insan, aku ini heran kepada manusia. Yaqulu, dia berkata, bidzikun bihamun, aku ini lagi sumpek, aku ini lagi susah, aku lagi banyak masalah, aku lagi gelisah. Wa indahul Quran, padahal dia punya Al-Quran. Gak usah banyak ngomong sumpek, susah, Quran itu baca gitu loh. Nah, tapi aku ini heran, kok ada orang ngomong aku susah, aku gelisah, aku sumpek. Wa indahul Quran, dia punya Al-Quran. Dikira Al-Quran itu apa? Mukjizat terbesarnya Rasulullah itu apa? Al-Quran. Kadang kalau di film-film menunggu mukjizat dari Allah, itu Al-Quran mukjizat itu. Dikira apa? Baca itu Al-Quran. Nanti akan dibuka oleh Allah pintu-pintu dan jalan-jalan keluar gitu. Dan yang paling terpenting, baca Quran itu harus ada adab di dalam membaca Al-Quran. Ini saya ringkaskan dari kitab An-Nasaihud Diniyah. Ada beberapa adab orang membaca Al-Quran. Pertama, mukhlishan lillahi ta'ala. Dia harus ikhlas baca Qur'annya. Apalagi ketika bulan Ramadan. Jangan sampai tadarus Al-Quran itu tujuannya hanya karena biasanya ada apa biasanya? Ada gorengan, ada kue-kue. Ini ibadah yang sangat besar, masa dengan tujuan-tujuan yang begitu sangat remeh begitu.
Harus ikhlas, baca Quran tuh harus ikhlas. Dan yang perlu diperhatikan lagi biasanya di majelis-majelis itu kadang sebagian majelis ada makannya. Seperti di majelis saya itu pasti saya kasih makan. Setiap malam Sabtu seminggu sekali pasti saya kasih makan. Itu begitu tidak usah diniatkan, karena tanpa diniatkan pun tetap dapat makan. Justru nanti akan merusak amal ibadah. Sama seperti orang sekolah, orang kuliah, tidak usah niat untuk cari ijazah, karena tanpa diniatkan pun juga tetap dapat gitu loh. Tidak usah, niatnya murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau seandainya tiba-tiba kok tidak dikasih makan, hatinya nyaman, tidak protes atau apa, kok tidak ada makannya ya majelisnya, tidak begitu, karena niatnya ikhlas. Hati-hati jangan sampai tadarusan tujuannya cuma gorengan. Quran itu pahalanya lebih besar daripada gorengan gitu loh. Ya ikhlas, jangan sampai kalau lepas lagi bagiannya baca dienak-enakan, lagunya itu dimerdu-merdukan agar itu kayaknya ada yang lewat gitu, agar didengar sama orang lain. Itu berarti namanya tidak ikhlas gitu. Kedua, ada membaca Al-Quran adalah niat mendekatkan diri kepada Allah dan agar mendapatkan pahala dari Allah. Ketiga, tidak bertujuan mendapatkan imbalan. Ini biasanya penyakitnya orang yang apa biasanya? Kori itu. Kadang disawer-sawer sama orang. Ya kalau memang tujuannya bukan itu ya tidak apa-apa. Tapi orang yang nyawer, tahu nyawer ya, ketika baca Quran itu juga yang kapan hari lagi viral itu, nyawernya jangan pas lagi baca Al-Quran lah. Mungkin ditaruh di amplop kemudian dititipkan ke siapanya yang sering ikuti atau gimana, taruh di sampingnya. Pas lagi baca Al-Quran dibeginikan uang, tidak pantas, tidak punya adab itu. Bisa jadi orangnya tidak konsentrasi, dia lagi baca Al-Quran, itu tidak pantas. Maka orang baca Quran itu jangan sampai punya niatan mendapatkan imbalan-imbalan yang bersifat duniawi. Kalau imbalan-imbalan ukhrawi tidak ada masalah. Yang berikutnya, kita harus khusyuk, tidak usah banyak tingkah kalau baca Al-Quran. Kadang baca Al-Quran sambil rokokan. Iya. Enggak. Kalau main HP-nya ada Quran itu berarti tidak main HP. Jadi dia baca Al-Quran di HP, tidak apa-apa gitu. Artinya baca Al-Quran khusyuk itu kita merasa bahwa kita itu sedang berada di hadapan Allah. Jangan baca Al-Quran dengan keadaan-keadaan yang sekiranya kalau kita ini menghadap kepada orang mulia kita merasa malu. Jadi dalam keadaan khusyuk, baik khusyuk hatinya maupun khusyuk dohirnya gitu. Disebutkan di dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan di atas gunung, maka kamu akan melihat gunung itu khusyuk karena takut kepada Allah. Kalau ada orang pada saat membaca Al-Quran hatinya tidak khusyuk, dohirnya juga tidak khusyuk, apakah dia lebih keras hatinya daripada batu? Batu saja itu kalau diturunkan Al-Quran akan terlihat khusyuk batu itu. Yang berikutnya, ada pembaca Al-Quran adalah mentadabburi, at-tafahum wat tadabbur, seperti yang dijelaskan tadi, berusaha untuk memahami. Nah caranya gampang kalau tidak tahu artinya, ya dengan baca Al-Quran yang ada terjemahannya, walaupun itu tidak bisa mewakili untuk kita bisa memahami, tapi ya minimal setidaknya sedikit demi sedikit kita bisa untuk melakukan itu. Tapi kalau tidak tahu arti bahasa Arab ya tidak bisa. Maka itu pentingnya orang berilmu dengan tidak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Yang berikutnya, adab membaca Al-Quran itu adalah tahsinus sauti bil Quran.
memperindah suara dengan Al-Quran. Dan memperindah suara itu bisa membantu kepada kekhusyuan. Coba kalau kita dengarkan orang baca Quran, suaranya merdu, suaranya bagus, itu efeknya beda. Ya. Kalau kita lagi mendengar adem gitu. Nah, kalau yang baca itu sudah salah-salah, terus kayak apa? Panci dilemparkan suaranya. Jadi kita jangan dengarkan itu, untuk khusyuk itu susah. Maka yang suaranya bagus dibaguskan kalau baca Quran. Bisa lagu-lagu ala siapa begitu. Tapi jangan bacaannya menyesuaikan lagunya. Masya Allah, saya pernah beberapa tahun yang lalu itu ngelihat acara di salah satu stasiun televisi. Yang baca Quran itu acara Ramadan, yang baca Quran itu penyanyi dangdut. Terus baca Qurannya itu disesuaikan dengan dada musiknya disesuaikan dengan lagu dangdutnya itu. Jadi yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang, terus tajwidnya juga berantakan. Itu tidak ada begitu. Memperbagus suara itu ya menyesuaikan dengan tajwid dan makhraj hurufnya. Tajwidnya tetap bagus, tajwidnya tetap tidak sesuai dengan, tidak keluar dari aturan-aturan di dalam ilmu tajwid. Baguskan suaranya. Tapi itu tidak semua orang bisa, karena suara itu sudah pemberian dari Allah. Yang suaranya biasa-biasa mau dibaguskan kayak apa ya tetap begitu. Kalau saya coba rekam sendiri. Ya, artinya sesuai dengan kemampuan kita. Menurut kita ini sudah paling bagus, walaupun bagusnya cuma bagus sekamar. Jalan sendiri, tidak apa-apa. Yang penting berusaha untuk membaguskan suara. Kalau kita pernah belajar lagu-lagu baca Al-Quran, ya kita pakai kalau bisa. Kalau tidak bisa ya sudah, tidak apa. Baguskan. Kemudian salah satu adab membaca Al-Quran itu adalah dalam keadaan suci. Walaupun orang hadas tetap boleh untuk membaca Al-Quran. Boleh apa tidak boleh? Kalau hadas kecil boleh baca Al-Quran. Tapi pahalanya tidak sama seperti orang yang membaca dalam keadaan suci. Walaupun boleh hadas kecil, tetap dah boleh pegang. Misalkan dia batal wudunya baca Al-Quran, boleh. Tapi kalau pegang begini tetap dah boleh. Pegangnya itu yang dah boleh, karena dia memegang mushaf, itu mushaf Al-Quran. Kalau hadas besar gimana? Misalkan haid misalnya, apakah boleh membaca Al-Quran? Tidak boleh. Ada beberapa solusi bagi orang yang keadaan hadas besar. Bisa membaca tapi di dalam hati. Bisa membaca tapi di dalam hati. Kedua, boleh membaca jika itu berhubungan dengan pembentengan dan perlindungan diri sendiri. Oh, misalnya dia itu punya dugaan kayaknya ada yang mau nyihir saya, baca amalan-amalan walaupun itu dari ayat-ayat Al-Quran. Niatkan pembentengan, jangan niat membaca Al-Quran. Sama seperti orang sebelum tidur itu kan ada kesunahan-kesunahan untuk membaca Al-Quran, diantaranya Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Itu niat pembentengan diri, tidak apa-apa. Atau membaca Al-Quran memang diniatkan zikir. Misalkan ada orang meninggal dunia, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayat Al-Quran ini tidak apa-apa, diniatkan untuk zikir. Asal niatnya zikir. Misalnya ada orang mau naik kendaraan, dia baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna. Nah, ada yang nyaut. Berarti tidak pernah baca. Kalau di Tarim itu sepeda motornya orang lain itu antik. Jadi ketika kunci itu dibeginikan, langsung ada bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sepedanya bisa bunyi.
Nah, itu untuk mengingatkan orang. Nggak tahu, pokoknya settingannya begitu, sepeda di tarif itu begitu. Semuanya begitu. Ya coba di setting sendiri. Tapi jangan sampai sepedanya saja yang baca, orangnya enggak baca. Ya sama aja. Sama seperti di rumah sering diperdengarkan murattal Al-Qur'an MP3, tapi orangnya tidak. Mereka tidak pernah baca sama sekali. Kadang dilupakan itu. Cuma sekedar biar rumahnya ada bacaan-bacaan Al-Qur'an, tapi kadang juga tidak didengarkan. Sibuk fokus sama yang lain, kadang tidur, kadang orangnya tidak pernah baca Al-Qur'an. Kemudian menghadap kiblat. Jadi kalau baca Al-Qur'an di rumah pun diusahakan menghadap kiblat. Kemudian dalam keadaan tenang. Kemudian bersih badannya, bersih bajunya, bersih tempatnya. Baca Quran itu cari tempat yang nyaman. Kalau perlu pakai wangi-wangian, pakai minyak wangi. Terus tempatnya juga dikasih minyak wangi, tempatnya disapu, dibersihkan. Bajunya juga baju yang bersih, begitu. Karena kita itu mau berdialog, bermunajat dengan Allah. Kita mau ketemu sama misalkan pejabat-pejabat saja, kita harus cari baju yang paling bagus. Ketemu sama orang-orang mulia saja, kita harus cari yang paling mahal. Masa kita mau berkomunikasi dengan Allah dengan seadanya saja? Maka itu tidak ada adab. Walaupun tetap mendapatkan pahala. Ini semuanya tetap mendapatkan pahala baca Al-Quran ini, walaupun tidak memenuhi adab-adab baca Al-Quran. Tapi pahalanya berbeda ketika orang memenuhi dengan adab-adab membaca Al-Quran. Kemudian termasuk adab orang membaca Al-Quran, orang yang rajin baca Al-Quran itu harus ada bedanya dengan kebanyakan orang. Harus ada bedanya dengan kebanyakan orang. Misalnya baca Quran tapi tetap punya hobi gosip. Apa bedanya sama yang tidak baca Quran? Baca Quran tapi suka suudzon sama orang. Apa bedanya sama yang lain? Harus ada perbedaan. Orang baca Quran dengan yang tidak baca Quran itu harus ada perbedaan. Dan orang yang membaca Quran itu boleh dalam keadaan berdiri, duduk, tidur miring, tidur terlentang. Boleh-boleh saja. Walaupun dalam keadaan tiduran tidak apa-apa. Tapi tetap tidak sama ketika dia misalkan dalam keadaan duduk, khusyuk, pakai baju bagus, pakai wangi-wangian, tempatnya juga bagus, sudah mandi, terus pakai siwak. Itu ya beda pahalanya. Tidak sama dengan orang yang membaca Al-Quran ketika tidak memiliki adab. Kemudian termasuk adab membaca Al-Quran, setelah selesai khatam membaca Al-Quran, itu dianjurkan untuk berdoa. Karena itu termasuk kondisi doa itu dikabulkan oleh Allah. Makanya kita kalaupun seandainya tidak membaca Al-Quran, kalau ada majlis-majlis khataman Al-Quran, pas lagi doa datang ke situ, tidak apa-apa. Walaupun kita tidak baca, di situ akan dikabulkan setiap permintaan oleh Allah. Makanya kalau di Tarim itu, kalau pas lagi ada majlis-majlis khatmil Quran itu banyak yang hadir. Anak-anak kecil, orang-orang dewasa, orang-orang yang sepuh, banyak yang hadir. Walaupun tidak ikut khataman dari awal sampai akhir, karena itu ada keberkahan di situ. Ada keberkahan pada saat selesai khatam membaca Al-Quran gitu. Dan membaca itu memang bagus, mendengarkan itu juga mendapatkan pahala. Disebutkan dalam sebuah hadis, man istama'a ila ayatin min kitabillah
kutibat lahu hasanatun mudha'afah. Barang siapa mendengarkan ayat dari kitab-kitab Allah, dari Al-Quran, maka dia akan dicatat kebaikan yang dilipat gandakan. Tapi pahala membaca lebih besar daripada pahala mendengarkan, begitu. Dan kalau kita lihat cerita-cerita orang terdahulu tentang istiqomahnya membaca Al-Quran, biar kita ini semangat untuk baca Quran. Contoh, Sayyidina Utsman itu menghatamkan Al-Quran, seringkali menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Ini kita tidak bisa niru. Bisa? Tidak bisa. Ngos-ngosan ya. Ya, insya Allah tidak ada yang mustahil. Ya bisa jadi tiba-tiba besok jadi wali kan? Wali murid ya. Abu Hanifah itu gurunya siapa? Hah? Gurunya siapa Abu Hanifah? Abu Hanifah ini madhab yang paling tua di antara 4 madhab. Abu Hanifah itu menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat juga sama. Dan Abu Hanifah ini kalau bulan Ramadan menghatamkan 60 kali hataman, 30 malam, 30 siang. Ini juga berarti kalau 60 itu setiap hari hatam, setiap hari 2 kali, setiap hari 2 kali. Dan Abu Hanifah ini juga, ya walaupun mazhabnya juga sedikit pengikutnya, tapi beliau masya Allah orangnya ahli ibadah. Abu Hanifah itu punya, sebelum beliau wafat sudah menggali kuburannya, dan hataman Quran di kuburannya itu sebanyak 70.000 kali hataman. 7.000 hataman. 7.000 hataman. Sama seperti Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah itu sebelum mati beliau menggali kuburannya. Seperti ini jarang orang berani, takut cepat mati, padahal ya tidak mesti mati. Jadi sudah disiapkan, jadi dia hataman di situ. Wah, di mana nanti kalau saya mati? Enggak, kalau belum waktunya tidak kira mati. Itu sampai 5.000 kali kalau Rabi'ah Al-Adawiyah. Imam Syafi'i setiap hari hatam 1 kali, dan di bulan Ramadan hatam 60 kali. 60 kali hataman, sama seperti Imam Abu Hanifah. Dan ada juga yang hatam sehari itu 8 kali hataman. Contoh Asy-Syaikh Abdurrahman As-Segaf, itu setiap hari hatam 8 kali hataman, 4 kali siang, 4 kali malam. Dan waktu itu saya mendengar ceramahnya Habib Salim, itu bukan karomah. Saya masih mikir, kok bisa bukan karomah ya? Itu karena keberkahan waktu. Dan akhirnya saya baru percaya akhir-akhir ini. Ya, percaya dalam tanda kutip ya. Cuma masih belum bisa memahami waktu itu. Kalau bukan karomah, apa? Kok bisa hatam sehari semalam 8 kali hataman? Kata Habib Salim itu karena keberkahan waktu. Saya coba tes itu. Saya setiap selesai subuh itu punya kebiasaan lihat ceramah di YouTube. Nah, di YouTube itu biasanya sudah ada durasi waktunya, berapa jam, berapa menit begitu. Saya lihat, saya mulai dari jam berapa, selesai sampai akhir, ternyata itu kurang dari durasi yang di YouTube itu. Walaupun kurangnya tidak banyak, mungkin 5 menit atau berapa gitu. Kok bisa ya? Itu mungkin keberkahan waktu, karena sering dilakukan. Amal ibadah yang banyak pun itu juga kalau berkah waktunya menjadi singkat waktunya. Orang yang istiqomah baca Quran tidak sama seperti orang yang jarang-jarang baca Quran. Saya itu kalau dulu waktu di Tarim itu kan ada ujian setoran hafalan Al-Quran. Orang-orang yang asli Tarim itu 1 juz itu
10 menit. Hafalan bukan baca. 10 menit selesai itu. Bukan baca 10 menit. Itu karena keberkahan waktu. Dan itu ternyata memang betul. Bukan karena karomah. Kalau tidak percaya coba buktikan sendiri. Biar percaya betul itu. Ternyata Syekh Abdul Rahman Segaf itu bukan karena karomah, tapi karena keberkahan waktu. Bahkan diceritakan beliau pada saat wafat itu ranjangnya itu orang-orang mendengar itu baca Quran tuh ranjangnya itu terdengar orang itu dari ranjang-ranjangnya itu baca Quran. Bahkan ketika beliau itu lagi tidur, mulutnya tidak bisa diem, gerak terus, baca terus. Syekh Abdul Rahman Segaf ini pernah tidak tidur selama 30 tahun. 30 tahun apa 33 tahun saya lupa. 30, pokoknya 30-an tahun itu. Pernah tidak tidur selama 30 tahun. Kenapa? Karena kalau tidur ngelihat ke kanan tuh ngelihat surga, ngelihat ke kiri lihat neraka. Syekh Abdul Rahman Segaf itu. Kalau kita kan tidur terus. Tidak ada apa-apa. Ke kanan ngelihat masa depan, ke kiri ngelihat masa lalu. Akhirnya tidak bisa tidur itu. Akhirnya pakai obat tidur, bahaya pakai obat tidur. Nah, ini beberapa orang yang kita dengan minimal kalau tidak bisa meniru, kita itu punya ada keinginan dan itu dicatat sama Allah. Walaupun seakan-akan susah, khatam sehari 1 kali susah, ya minimal kita tuh ada keinginan, itu juga sudah dicatat oleh Allah. Ini masih kita jelaskan 2 adab kita bersama Allah, dan masih ada beberapa poin yang lain yang insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.